Halo semuanya, nama saya Christine Eunike. Saya alumni dari SMA Negeri 2 Depok dan saat ini saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui jalur IUP atau International Undergraduate Program. Di sini saya akan menceritakan berbagai pengalaman yang saya dapatkan melalui tes IUP dari awal hingga proses dan juga akhirnya. Sebelumnya, saya sudah pernah mengikuti tes IUP ini di universitas lain, yaitu di Universitas Gadjah Mada atau UGM pada bulan Februari lalu. Namun sayangnya saya tidak diterima karena waktu itu juga saya tidak banyak persiapan dan waktu itu juga saya masih menunggu untuk hasil SNMPTN, jadi saya tidak terlalu berputus asa dan saya pikir saya masih bisa untuk lulus di SNMPTN. Namun sayangnya saya juga tidak diterima di SNMPTN dan saya pun harus mengambil untuk SBMPTN. Pada awalnya saya mendengar tentang informasi untuk tes IUP di Universitas Diponegoro ini melalui tempat les saya, yaitu di Proses Inten, yang dimana Proses Inten ini juga selalu memberikan informasi mengenai ujian-ujian yang dilaksanakan di perguruan tinggi negeri. Dan ketika mendengar hal itu, saya pun langsung mendaftar ke IUP Undip ini. Proses pendaftarannya sendiri seperti yang saya bilang tadi di awal, setelah saya mengetahui informasinya, saya langsung cek ke websitenya Universitas Diponegoro dan saya langsung mendaftarkan diri saya untuk mengikuti tes IUP tersebut. Untuk proses pendaftarannya sendiri tidak rumit dan tidak terlalu banyak dibutuhkan persyaratan, karena waktu itu saya hanya diminta untuk data diri dan juga jurusan yang ingin dipilih. Untuk persiapannya sendiri dalam mengikuti tes, kebetulan di Undip ini untuk tes IUP ada 2 jenis tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama ada tes tertulis dan yang kedua ada tes wawancara. Untuk mempersiapkan kedua tes ini diperlukan banyak sekali latihan yang kebetulan juga untuk latihan soalnya tersendiri. Karena saya sudah pernah mengikuti tes IUP sebelumnya, saya sudah tahu tipe jenis soal yang kira-kira akan keluar seperti apa. Juga di tempat les saya di Proses Inten diberikan gambaran soal seperti apa yang kira-kira akan diujiankan, sehingga saya berlatih soal supaya saya bisa mengerjakan pada saat ujian nanti. Selain itu juga untuk wawancara, saya berlatih speaking karena tes yang digunakan merupakan tes yang berbasis bahasa Inggris atau kita harus berbicara dalam bahasa Inggris untuk wawancaranya. Jadi oleh karena itu saya berlatih speaking dan juga mempersiapkan jawaban yang sekiranya menarik supaya saya dapat diterima di universitas tersebut. Dan tempat les saya juga Inten membantu memberikan arahan bagaimana kira-kira menjawab pertanyaan dengan baik dan benar sehingga jawaban kita dapat dipertimbangkan dengan baik dan juga dapat memberikan kesan bagi para penguji. Untuk proses ujiannya juga dilaksanakan dalam 2 hari, yaitu hari pertama untuk tes tertulis dan hari kedua untuk tes wawancara. Untuk tes tertulis dilaksanakan bersama-sama dan untuk tes wawancara dilaksanakan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Jadi untuk seperti saya contohnya yang mendaftar ke jurusan hukum, itu ditesnya dengan orang-orang yang mendaftar juga ke jurusan hukum. Dan ditesnya juga sendiri-sendiri oleh profesor dari Universitas Diponegoronya langsung. Dan untuk durasi waktu wawancaranya memerlukan waktu kira-kira 10-15 menit. Alasan saya mengambil kelas program internasional ini adalah yang pertama karena saya ingin memiliki pengalaman untuk berkuliah di luar negeri. Karena di program kelas internasional ini akan ada program di mana kita akan dikirimkan ke luar negeri untuk belajar di sana selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Dan saya juga ingin menambah wawasan dan pengalaman saya juga. Dan karena saya juga mengambil di daerah ranah hukum, saya ingin mengetahui dan mempelajari sistem hukum apa yang ada di luar negeri selain yang ada di Indonesia. Tips yang bisa saya berikan bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas internasional atau program IUP tadi, yang pertama banyak-banyak latihan soal, karena soal yang diujiankan itu tidak mudah dan juga rumit. Jadi saran saya, dengan berlatih banyak soal, kita akan terbiasa dan juga dapat mengerti soal yang dapat diujiankan di ujian nanti. Yang kedua, tingkatkan skill untuk reading dan juga speaking. Terutama dalam tes wawancara diperlukan speaking yang bagus dan lancar untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan yang terakhir, menurut saya bagi kalian yang mengikuti kelas untuk preparation TOEFL ataupun IELTS sangat membantu untuk meningkatkan skill bahasa Inggris kalian juga.
Saya harap pengalaman saya tadi dapat membantu dan menginspirasi bagi kalian yang ingin mengikuti kelas program internasional ataupun ke kelas IUP di universitas manapun. Saya juga berharap bagi kalian yang mengikuti UTBK tahun 2022 untuk tetap semangat dan jangan dibawa beban. Perbanyak persiapan dan juga latihan karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih.